guess I'm just a play date to you. Mas Fendi. Duduk masing-masing, kita lanjutkan materi kita. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita lanjut ya. Apa? Iya, dan berikutnya. Ya. Saya menulisnya tadi agak berbeda, Pak. Kan yang sebelum dengan yang sesudah ya, itu kayak itu pertanyaan tadi. Kalau yang sebelum itu saya pikir, itu juga saya coba berpikir apakah pertanyaan itu nanti orientasinya itu lebih ke kita sebagai CGP saja, atau arahnya itu bagaimana nanti kita sebagai guru itu yang akhirnya menjalankan seperti filosofi pendidikan itu. Begitu kan? Kira-kira pertanyaannya tadi arahnya. Ya, tadi kan yang idealnya CGP itu harusnya punya ini gitu kan. Oke. Nah, terus kita punya apa? Yang baru kita punya apa? Jadi yang berbeda itu apa? Oke. Yang kondisi ideal itu apa yang berbeda? Baik. Dari itu tadi saya tulis, kenapa saya tulis tadi pertama itu mengenali diri sendiri dan orang lain. Artinya dua saya tulis dengan pengenalan diri. Ketika saya tahu kalau saya itu seorang guru misalnya. Ya. Berarti hal apa yang harus saya dimiliki saya sebagai seorang guru gitu. Apakah guru itu dari modul pertama kita pelajari hanya sebagai tugasnya mengajar, tapi atau kita punya hal yang lebih dari situ. Setelah yang saya miliki mengenali diri saya sendiri sebagai guru, passion saya sebagai seorang guru itu apa, baru nanti di yang oren tadi jawaban saya itu akhirnya berpihak kepada siswa. Di situ saya mencoba membuat hal inovatif, pembelajarannya bisa nanti akhirnya berpusat kepada siswa. Terima kasih Pak. Menurut saya, jawaban saya yang tadi di sana itu saya tulis yang paling menonjol pada diri saya, itu kreatif dan inovatif. Karena saya merasa kita sebagai guru memang harus inovatif dan kreatif, apalagi pas pandemi seperti ini atau pada saat tatap muka juga harus seperti itu. Begitu saja Pak dari saya. Iya. Kemauan bergerak. Kalau bergerak juga dalam diri saya ada. Jadi sangat ingin bergerak, di mana kalau ada hal baru, inovasi baru mau dipahami, kemudian dipelajari. Tapi yang mungkin menurut saya yang belum saya miliki adalah menggerakkan. Jadi secara keseluruhan bergerak, oke, dalam diri saya tergerak dari Kondisi dia guru tidak guru penggerak itu harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Iya. Nah di sini Bapak nulis. Nah, kalau di situ yang saya rasa sudah saya miliki itu kemampuan mengenali Dari institusi, tapi kan bisa juga di luar kita belajar, bisa dari siswa. Yep. Kita dengan melakukan evaluasi dan refleksi, kemudian juga dengan rekan sejawat dan Ya. Sip. Bagus ya, Bu Hesti. Belajar tidak mengenal siapa dengan siapa kita belajar, dengan siapa saja boleh kita belajar. Ya. Di mana saja kita bisa belajar. Nah, intinya seperti itu. Bapak dan Ibu yang lain ada? Ya. baiklah, ini mungkin hanya menambahkan dari Bu Hesti ya. Jadi selain kita belajar, kemudian setelah kita mendapatkan apa yang kita pelajari tadi, maka ada bergeraknya gitu loh. Jadi kalaupun kita belajar tapi kita tidak mau bergerak, tidak mau berubah, itu tetap aja nanti ilmunya stagnan saja. Ya. Jadi ada keinginan juga untuk bergerak dan berubah. Ya, lengkap ya, sudah lengkap ya. Pengembangan diri yaitu untuk pengembangan diri orang lain. Artinya diri guru sendiri itu mengajar dan mempengaruhi agar orang lain itu mau dan ikut bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang akan diprogramkan.
silakan Pak. Siswa kita ya, jadi kita itu kan harus mendidik mereka itu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau kita stuck di tempat, artinya kita tidak mengikuti perkembangan zaman dalam mendidik siswa. Ya jelas kita akan ketinggalan. Dan apa yang akan kita sampaikan ini itu agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, itu. Kita Sekarang lanjutkan. ini lagi suka-sukanya main TikTok misalnya, gitu kan. Kita bisa kok mengembangkan diri kita dengan buat metode pembelajaran yang menggunakan TikTok. Jadi yang pertama, memandang di sekeliling kita. Guru berada. Thank you, please duduk kembali. Oke, tadi saya sudah mendengar luar biasa diskusinya Pak. Perasaannya, apa yang harus dilakukannya. Tadi juga yang terakhir, pembelajaran seperti apa, ya. Jadi kita harus memahami murid secara yang kita lihat tadi adalah kompetensi itu. Yang pertama itu kompetensi 1 kita kategorikan. Ada praktik pengembangan diri. yang pertama itu berkaitan dengan lembar yang dibagikan ini, itu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai kategori memimpin belajar dan mengajar. Nah, yang keempat kompetensi ini sebenarnya setelah kami pelajari, ini sebenarnya merupakan Tentu saja kompetensi tersebut penting. Jadi ketika kita sebagai guru itu tentu saja kita harus mampu untuk memimpin pertemuan yang melibatkan warga sekolah. Warga sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah yang telah disusun. Nah, contoh penerapannya itu adalah misalnya menjadi koordinator. Kalau saya di sekolah sebagai koordinator tim pengembangan kompetensi apa yang sudah saya miliki. Kompetensi yang sudah saya miliki di sini adalah saya sudah terlibat langsung dalam C, ya.